Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah sebut aja video singkat dari TikTok. Seorang anak ini berbicara mengenai nubuatan dari Nabi Yesaya. Katanya itu berbicara mengenai Indonesia. Wah, jadi katanya Indonesia ada di Alkitab. Inilah nubuatannya. Sepertinya dia mau menjelaskan nubuatan di kitab Yesaya itu berbicara mengenai Indonesia. Ya. Dia mau mengupas nubuatan Nabi Yesaya. Kita dengar dulu ya, nanti saya jelaskan satu persatu di mana kemelencengannya ya. Walaupun sebenarnya maksudnya anak ini mungkin bagus, cuman ini salah. Oke. Bahkan bisa cenderung menyesatkan. Menyesatkannya bagaimana? Kita dengarkan dulu videonya, kemudian nanti saya bahas secara detail. Oke, mari kita lihat videonya. Guys, Indonesia ada di Alkitab kita. Dinubuatkan di Alkitab kita. Ya, serius nih. Ada di Yesaya 42. Saya tidak bisa baca semuanya, tapi saya akan highlight yang penting-penting ya. Guys, dikatakan di ayat 10 itu ditulis adalah ujung bumi cirinya. Ya, disebut ujung bumi. Kamu tahu nggak? Ada studi, bahkan keluar bukunya, menyatakan bahwa Indonesia adalah ujung bumi yang dimaksud dalam Alkitab kita. Lebih tepatnya di Papua. Selanjutnya, di ayat 10 juga dikatakan pulau-pulau. Ya, lalu ayat 11 juga disebut didiami Bani Kedar, kota-kotanya, desa-desanya Bani Kedar. Bani Kedar siapa? Bani Kedar adalah saudara-saudara kita Muslim. Lalu ayat 12 disebut lagi pulau-pulau. Nah, guys gini. Coba kasih tahu saya negara mana yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia dan yang memiliki pulau-pulau terbanyak di dunia. Jawabannya adalah Indonesia. Ya, negara kita Indonesia. Guys, ini bicara tentang Indonesia. Dan yang keren lagi di ayat yang ke-6 guys. Untuk apa? Nubuatannya seperti apa? Indonesia akan ngapain? Di sini jawabannya. Yaitu, Indonesia akan dipakai Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Dikatakan di sini selain kata penyelamatan ada menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Guys, itu destiny kita bangsa Indonesia. Kita akan dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Guys, siap-siap ya, siap-siap. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan-jangan ada dari kamu yang dipakai Tuhan ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, dan ke belahan dunia manapun untuk menjadi terang, mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan penyelamatan atau keselamatan daripada Tuhan. Oke, tadi Anda sudah dengar ya. Dikatakan bahwa Indonesia ada di Alkitab, katanya ya, ini nubuatannya. Mari kita kupas satu persatu. Karena apa yang disampaikannya ini ngaco sebenarnya ya, ngaco banget. Dia lebih mengutamakan eisegesis ketimbang eksegesis. Di dalam mengartikan, menafsirkan sebuah ayat, ya, yang benar adalah eksegesis, menarik keluar arti ayat itu dalam konteks yang sebenarnya. Bukan eisegesis, menanamkan pikirannya, pendapatnya, disuntik ke dalam ayat itu. Yang dilakukan anak ini adalah eisegesis. Sekaligus cocokologi yang nggak cocok sebenarnya, ngaco gitu. Ini makanya harus diterangkan. Oke. Kita lihat ayat-ayat yang dia sebut ya. Dia sebut di sini Yesaya 42 ayat 10. Katanya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, ya kan? Baiklah laut bergemuruh serta isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Di sini dikatakan ujung bumi itu Papua katanya. Ada penelitian katanya ujung bumi itu Papua. Ada juga penelitian lainnya yang mengatakan ujung bumi di tempat mana gitu, ya. Jadi jangan
bilang ujung bumi ini di Papua dan seakan-akan ini dari Indonesia. Kemudian dia bilang juga ini pulau-pulau, seakan-akan Indonesia kan pulau-pulaunya banyak. Di sini tidak menyebut pulau-pulau, kan pulau-pulau banyak, ya. Ada pulau di benua Amerika, ada pulau di benua Afrika, ya. Pulau-pulau, nggak bilang Indonesia gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan dia memasukkan pemikirannya, pemahamannya ke dalam ini, bukan menarik ini keluar. Kalau kita bilang pulau-pulau dengan segala penduduknya, ini ya berbicara mengenai segala pulau, bukan hanya pulau di Indonesia. Gimana ya kan? Oke, lanjut lagi kita lihat kengacoannya. Dia sebut juga Yesaya 42 ayat 11. Anda dengarkan lagi lah ya nanti videonya ya. Nah, di sini yang dia tidak mau baca. Dikatakan di 11 ini, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar adalah sepupu kita yang beragama Islam. Tapi di sini berbicara dari padang gurun. Di mana ya padang gurun di Indonesia? Ada sih di Jogja ya. Apa sih namanya tuh saya lupa lah ya. Tapi ini enggak berbicara spesifik Indonesia. Dia nggak sebut, nggak definisikan padang gurun dan tidak mengeksplorasi padang gurun di sini. Kemudian baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Yang dia sebutkan hanya yang didiami oleh Kedar. Yang padahal desa-desa yang didiami Kedar bukan hanya desa-desa di Indonesia. Ada juga desa-desa di tempat lain. Dan juga ada di padang gurun yang dia nggak sebut. Nah, ini kan sudah mulai tambah ngaco. Ya kan? Ada kata padang gurun dia nggak sebutkan. Dia cuma sebutkan yang didiami Kedar-Kedar. Loh, yang didiami Kedar-Kedar bukan hanya di Indonesia, ada di desa-desa lain dan kota-kota lain. Loh, kok main sembarangan bilang, iya didiami Kedar, Indonesia didiami Kedar. Ini jelas kan? Exegesisnya kelihatan lagi tambah ngaconya. Oke? Lanjut deh ya. Kemudian dikatakan di ayat 12 juga, Yesaya 42 ayat 12. Nah, kita baca ya, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Nah, di sini yang ditekankan sama dia, yang dia cocokologi dan dia paksa ke dalam ayat ini adalah kan negara kita dengan penduduk muslim yang terbesar. Lah padahal di Yesaya 42 ini nggak ngomong soal muslim terbesar. Dari mana tiba-tiba bisa menusuk menyuntik kata-kata penduduk dengan negara dengan muslim terbesar. Di sini tidak bicara mengenai muslim terbesar. Cuman dibilang memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Pulaunya pulau mana saja. Iya kan? Nah, tapi sama dia sekali lagi mohon maaf diperkosa ayat ini. Nah, negara dengan pulau-pulau terbanyak itu katanya kan di Indonesia. Jadi seakan-akan begitu dia baca di pulau-pulau, dia bilang, nah negara dengan pulau-pulau terbesar di dunia, Indonesia. Lah di sini nggak bilang pulau-pulau terbesar di dunia. Di pulau-pulau, seluruh pulau. Jadi dengan kata lain memberitakan ya di seluruh dunia, bukan hanya di pulau-pulau Indonesia. Tambah ngaco kan? Ngaco banget. Ngaco banget. Lanjut. Kemudian dia bilang di Yesaya 42 ayat 6. Ya. Di sini dia katakan di Yesaya 42 ayat ini jelas bahwa Indonesia akan dipakai Tuhan katanya ya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Sekali lagi dia bilang di Yesaya 42 ayat 6 dikatakan Indonesia akan dipakai Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Kita baca nih Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Engkau ini Indonesia? Ya bukanlah. Nah kita lanjut dulu dah. Untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di sini dikatakan Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Nggak ada indikasi di sini Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Maksud ayat ini bukan Indonesia. Nah di situ kan di akhir ayat itu ada tanda bintang gitu ya. Kalau Anda klik di handphone Anda, ini mereferensi
eh, ke ayat lain. Tapi sebelum Anda klik, kita lihat dulu di Yesaya ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Nanti kita balik lagi ya ke tanda bintang. Di Yesaya 42 ayat 1 berbicara mengenai hamba Tuhan. Jadi Yesaya 42 ini dari ayat 1 itu berbicara mengenai hamba Tuhan. Jadi ayat 1, 2, 3 seterusnya berbicara mengenai hamba Tuhan. Nggak bicara mengenai Indonesia. Berbicara mengenai hamba Tuhan. Nanti kita lihat siapa itu hamba Tuhannya. Kita lihat dulu nih Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Dia bilang orang pilihanku ya, bukan orang-orang ya. Berarti cuma satu orang. Cuma satu orang. Ya bukan Anda lah. Ada satu orang yang pilihan Tuhan ya. Baca lagi. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Akan ada satu orang yang pilihan Tuhan yang dimana dia berkenan. Kata ya, dia pilih satu orang yang sudah dipegang dan kepadanya dia berkenan ya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, di sini kita boleh klik juga tuh yang ada bintang 2-nya ya. Nanti kita lihat yang dimaksud dengan hamba Tuhan di Yesaya 42 ayat 1 itu siapa. Maka akan kalau Anda klik itu akan kembali ke Matius 12. Inilah penjelasan dari Yesaya 42 ayat 1. Dan seterusnya 1, 2, 3 mengacu kepada Yesus hamba Tuhan. Kita baca dah 15 ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Oke lah ya. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya 42 dari 1 sampai ke bawah itu berbicara mengenai hamba Tuhan yang namanya Yesus. Ya, kita lihat lagi ayat 18. Lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di ayat 18 ini itu mengutip Yesaya 42 ayat 1 kan? Astaga. Sudah mulai sadar? Iya bener lah. Jadi Yesaya 42 dari ayat 1, 2, terus 6 dan seterusnya itu berbicara mengenai hamba Tuhan yang akan dipilih. Nah, ini penggenapannya diterangkan di Matius 12. Ya, kita lihat tadi ayat 15 sampai 18. Jadi jangan sembarangan mengkhotbahkan ya suatu perikop atau ayat kalau Anda nggak ngerti maksudnya sebenarnya. Cuman comot sana, comot sini, main suntik-suntik ide Anda. Ini Indonesia, ini dari pulau-pulau di Indonesia, dari Papua, dari ini. Bukan, ini berbicara mengenai hamba Tuhan, yaitu Yesus. Ya, yang dipilih untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Jangan ngomong guys kita dipilih guys untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Kok aduh. Anda boleh saja kalau Anda mau ikut penginjilan menyelamatkan bangsa-bangsa. Tapi jangan terlalu bilang kita dipilih guys, di Indonesia ini dipilih guys untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Ngaco banget gitu. Ya. Saya gemes banget tuh kalau mendengar khotbah seperti itu gitu ya, yang main seenaknya memperkosa sebuah ayat, melakukan yang namanya eisegesis, menyuntikkan kehendak dia ke dalam sebuah ayat, dicocok-cocokin gitu ya, ketimbang dia mengeksegesis, mengeksplorasi arti sesungguhnya dari ayat itu. Nah, yang sedang saya lakukan ini adalah melakukan eksegesis, benar-benar mencari tahu apa yang dimaksud di Yesaya 42 itu. Sampai akhirnya kita ketemu yang dimaksud dengan hamba Tuhan di Yesaya 42 itu adalah Yesus. Oke? Jadi inilah sekaligus saya menjelaskan mengartikan rangkaian ayat secara eksegesis, menggali keluar sampai kita cari tahu siapa maksudnya, ketimbang kita cocok-cocokin masuk yang kita mau. Oke? Video yang tadi ya pasti itu sudah eisegesis, ngaco banget. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.